Ya, terima kasih pemirsa dan masih menyaksikan Zona Natura bersama Klinik Jeng Ana. Dan tema kita yaitu mengatasi keluhan kista, miom, dan komplikasinya. Kalau tadi kita sudah dijelaskan mengenai seperti apa ciri-cirinya, lalu penyebabnya. Nah, perlu kita ketahui juga sebenarnya penyakit miom dan kista ini apakah penyakit keturunan begitu atau memang tidak? Nah, dari faktor keturunan bisa tambah memperkuat perempuan itu memiliki kista ataupun miom, Mbak. Meskipun tidak melulu itu dari faktor keturunan, tapi dari faktor genetik pun dia menyumbang. Istilahnya dia menyumbang peranan juga dari perempuan itu untuk memiliki entah itu kista ataupun miom. Jadi mungkin seandainya nih, mungkin sedang ngobrol sama orang tua, tanya apakah mungkin ada riwayat seperti itu, misalnya ada ya segera pengecekan, Mbak. Pengecekan, terus mungkin terserah pengobatan apa yang mau ditempuh, monggo. Tapi lebih cepat, lebih baik. Karena yang namanya kista ini semakin dia ukurannya mungkin belum terlalu besar, semakin cepat untuk proses dia penggemburannya, pengobatannya dibandingkan dengan mungkin si kista ini yang dulu sudah pernah dilakukan operasi ataupun si kista ini ternyata sudah ada sifatnya multiple ataupun kista coklat, Mbak, pelengketan itu kan susah seperti itu loh. Jadi memang yang namanya kista endometriosis ini ataupun pelengketan ini dia sifatnya memang menyebabkan rasa sakit pada saat menstruasi. Jadi ya untuk proses penggemburan dari si kista ini memang agak lama dibandingkan dengan sifatnya mungkin si kista yang sifatnya tidak kista coklat seperti itu. Baik, dan tadi sudah dijelaskan juga kalau dibiarkan malah bisa menimbulkan yang namanya tumor. Yang namanya tumor ini menjadi cikal bakal yang namanya kanker. Aduh Mbak, serem ya Mbak ya kalau membahas itu. Awal mulai yang mungkin keluhan hanya sakit perut ketika menstruasi, dibiarkan saja, akhirnya bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lebih parah begitu Mbak Ayu ya. Dan memang pemeriksaan secara dini harus segera dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Iya betul Mbak, karena kan untuk masalah USG sendiri itu tidak melulu harus yang perempuan sedang hamil atau mungkin yang sudah menikah, tidak. Karena USG itu bisa dilakukan siapa saja karena kan lewat perut luar di atas saja. Beda dengan yang mungkin tindakan melalui TVS atau transvagina ataupun mungkin tindakan HSG itu memang diberikan kepada untuk mungkin yang sudah berumah tangga ataupun sudah pernah melakukan hubungan seksual seperti itu Mbak. Tapi untuk USG sendiri memang kita anjurkan karena yang namanya penyakit kista miom ini bisa dimiliki siapa saja, tidak menutup kemungkinan bagi yang belum berumah tangga. Karena juga banyak sekali pasien-pasien kami Mbak yang usianya masih muda, yang belum menikah itu memiliki keluhan kista, keluhan miom pun juga ada. Karena satu sisi memang si kista ini memang sudah dimiliki oleh perempuan, tapi tergantung dia sifatnya dia aktif atau tidak, mungkin didukung dari genetik, dari pola makan juga bisa, seperti itu Mbak Kiki. Jadi memang faktor usia tidak mempengaruhi begitu ya. Kalau mungkin dulu zaman dahulu gitu yang namanya penyakit seperti itu keluhan kewanitaan diderita oleh wanita yang mungkin usianya sudah dewasa. Tapi rupanya sekarang yang masih muda pun bahkan yang belum nikah juga banyak ya. Ada juga tuh hari pasien usianya 17 tahun Mbak. Ya pasien memang sudah menstruasi ya, tapi dia sudah terkena kista dan kistanya pun dia sudah multiple, banyak. Dia sifatnya numpuk-numpuk seperti itu. Nah kalau kasus seperti itu penyebabnya apa Mbak? Ya bisa jadi tadi memang masalah hormonal. Masalah hormonal mungkin bisa diperkuat lagi dengan genetik, mungkin dari orang tua memiliki keluhan kista ataupun miom bisa saja. Terus karena kan tidak ada gejala Mbak, mungkin ukurannya masih kecil, jadi makanan masih apa saja masuk, mungkin yang mengandung pengawet, yang mengandung istilahnya makanan itu ternyata menimbulkan hormon itu berkembangnya tambah tidak terkontrol. Jadi ya memang sebenarnya untuk kista miom sendiri agak susah sih mendeteksinya Mbak, kecuali memang sifatnya sudah besar ataupun memang sudah mengganggu untuk tadi menstruasi ataupun untuk masalah pembuangan seperti itu. Baik, karena kan bisa menekan ke ginjal yang dari si miom ini sendiri. Baik, lalu treatment seperti apa yang diberikan Klinik Jeng Ana begitu untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut? Minum ramuan Mbak. Jadi ada contohnya di sini? Ada contohnya yang ini ya. Oh kebetulan tidak dibawa. Oh ini Mbak. Ya betul. Ini ramuan herbal untuk kanker, kista, miom, dan tumor. Jadi memang ramuan ini diracik oleh Jeng Ana untuk mengobati entah itu kista, miom, dan komplikasinya seperti apa. Dan kita pun sudah memberikan pencegahan untuk ke level yang paling atas yang diakibatkan dari si kista dan miom ini sendiri.
ini ramuan ini nanti direbus keseluruhan. Jadi tidak diambil sedikit, ini sedikit, tidak. Oke. Perebusannya sekaligus keseluruhan Jadi dalam satu begitu dalam ya? satu panci besar, rutin dikonsumsi sehari 3 kali. Nanti ada dukungan dari kapsulnya juga atau mungkin dari sarang semut. Terus juga dari luar nanti kita berikan yang namanya minyak rempah karena biasanya mungkin kista menyebabkan rasa sakit pada saat mau menstruasi atau mungkin sudah menekan ke rongga panggul sehingga menyebabkan pinggang rasa sakit. Nah, itu dari luar nanti diberikan minyak rempah untuk melancarkan peredaran darah, bisa menghilangkan rasa nyeri. Sembari dari dalam si ramuan ini memang harus rutin dikonsumsi. Baik. Dari pola makan juga, makanan apa saja sekiranya sudah tidak boleh dikonsumsi, nanti kita sudah garis merah, anjuran buah-buahan apa saja yang bisa dibikin jus atau mungkin dikonsumsi seperti biasa juga nanti kita sudah berikan petunjuk-petunjuknya, Mbak. Terus juga untuk masalah gaya hidup, pikiran juga tetap nanti kita berikan apa ya, wejangan-wejangan. Jadi Baik. biar pasien itu sebelum nanti pengambilan obat atau mengkonsumsi obat harus memang yakin dulu, Mbak, yakin saya bisa sembuh dan juga bisa mengikuti tata cara dari pengonsumsian herbal di Jeng Ana ini, seperti itu. Jadi memang kalau orang Jawa mungkin bilangnya pantang gitu ya, harus Betul. berani Harus berani pantang memantau. dan disiplin tentunya untuk Betul. menyadari bahwa penyakit yang dideritanya bisa diatasi begitu. Jadi harus semangat juga begitu Iya. Mbak Ayu ya. Ya mungkin kalau misalnya melakukan tindakan operasi atau pembedahan, diambil, ya hilang. Tapi untuk efek kedepannya itu biasa tumbuh lagi atau mungkin menyebabkan komplikasi yang lain tuh banyak sekali yang dialami oleh pasien Jeng Ana, Mbak, seperti itu. Dan seluruh obat-obatan dari klinik Jeng Ana Iya. ini merupakan obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal murni dari Indonesia, tidak ada bahan kimia. Terus juga sekali minum si ramuan dalam satu bungkus ini sudah untuk mengobati berbagai macam penyakit. Wow. Ya, makanya tujuan dari konsultasi seperti itu, Mbak. Betul, Nanti betul. dijelaskan keluhan, oh awal mulanya saya seperti ini atau mungkin sekarang seperti ini, jelaskan semua. Jadi obatnya kan biar bisa maksimal. Kita memberikan obat juga, jadi sekali minum sudah beratusan tanaman herbal terkandung dalam sari yang diminum ini, didukung dengan kapsulnya, didukung dengan sarang semut, dari minyak rempahnya atau mungkin dari lady rose pembersih kewanitaan. Jadi luar dan dalam, Mbak. Insya Allah cepat. Yang penting memang pasien tuh sabar. Oke. Karena yang namanya penyakit itu kan datangnya juga tidak langsung datang ya, Mbak. Ya butuh proses juga perjalanan sehingga menyebabkan penyakit sekian. Mengkonsumsi ramuan pun butuh proses, kita perbaiki dulu mungkin dari syaraf-syarafnya atau mungkin dari sel-selnya. Nah, langsung dah kita mematikan yang namanya mungkin terbesarnya dari apa namanya sih, Mbak, pencetusnya seperti Oke. itu. Jadi memang butuh proses seperti Penyebab itu. utamanya begitu ya, utamanya. memang harus dibersihkan tuntas Iya. sampai ke akar-akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Sampai ke Iya. akar-akarnya. Biasanya kalau untuk ramuan satu plastik seperti ini, untuk berapa lama Mbak? Satu bungkus ini mohon maaf bisa untuk 1,5 bulan, Mbak. Oke, cukup lama ya, jadi pasien tidak perlu Memang lama, bolak-balik betul. begitu. Cuman mungkin pasien ada rasa bosan seperti itu karena aduh harus minum jamu apa, tapi apa ya, efek kedepannya kan pasien sehat, Mbak. Betul. Penyakit tidak datang lagi, pasien sehat. Ya mungkin untuk sementara waktu memantang dulu pola makan. Tapi kalau misalnya penyakit itu sudah hilang ataupun pasien sudah sembuh, biasanya pasien tidak mau makan yang aneh-aneh lagi, Mbak, karena sudah terbiasa sebenarnya, sudah terbiasa mengkonsumsi makanan sehat. Jadi Seperti sudah itu. sadar gitu Sudah ya, sadar. menyadari bahwa Betul. mana yang memang baik untuk dikonsumsi dan tidak Iya, baik iya, begitu. betul. Baik, iya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.